Selamat sore sahabat petani kelapa sawit semuanya dimanapun berada, saya ucapkan selamat datang kembali ya di channel Inspirasi Berkebun Kelapa Sawit. Semoga sahabat semuanya hari ini dalam keadaan sehat, damai dan sejahtera, tidak ada halangan suatu apapun untuk menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Baik sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tanda-tanda kelapa sawit kekurangan unsur hara boron ya. Di depan kita kali ini adalah salah satu contoh kelapa sawit yang kekurangan unsur hara boron ya. Ada ciri-ciri tersendiri dari kelapa sawit itu jika kekurangan unsur hara boron. Contohnya seperti ini ya, kita lihat di pucuk daun. Nah, kita lihat di pucuk daun itu apa ya? Pelepahnya ataupun daunnya itu memendek mengerucut seperti itu. Nah, ini. Itu salah satu contohnya ya. Salah satu contoh kekurangan unsur hara boron. Nah, ini terlihat ya, ini normalnya panjang, ini normalnya panjang, tapi yang di atasnya itu mengerucut, memendek ya, artinya dia memendek. Dan di pucuknya daun-daun itu mengeriput, jadi daun-daun pucuk itu kebanyakan mengeriput. Nah, seperti itu terlihat ya, terlihat sahabat semuanya ya. Jadi pucuk-pucuk pelepah, pucuk daun maupun pucuk pelah itu terlihat mengeriput dan memendek. Itu salah satu ciri kekurangan unsur hara boron ya. Nah, seperti itu. Ini salah satunya. Salah satu dari ciri-ciri kekurangan unsur hara boron. Ini bibit sawit dari Topaz ya. Ini bibitnya bibit Topaz. Batangnya besar-besar, batangnya sangat besar kalau Topaz. Batangnya sangat besar, pelepahnya juga lebar-lebar. Jenis pelepah panjang dan jenis buahnya besar-besar. Nah, ini salah satunya. Nah, ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kekurangan unsur hara boron. Jadi pupuk apa yang mengandung unsur hara boron itu borat ya. Jadi pupuk yang mengandung unsur hara boron, pupuk yang mengandung boron itu borat. Banyak jenis borat itu. Kandungannya 45% B2O3. Itu kandungan borat. Yang bagusnya B2O3 ya, 45%. Nah, sebelahnya juga sama. Sama sebelahnya juga ini. Nah, ini salah satu ciri-cirinya ya. Ciri kekurangan unsur hara boron, atau ini harus diaplikasikan pupuk borat ya. Ini memang kurang jelas karena kita dari jauh ya, kurang jelas, cuman bisa dicermati ya sahabat semuanya, bahwa ciri-ciri kekurangan unsur hara boron seperti itu. Kebanyakan itu pucuk pelepah atau pucuk daun itu mengeriput. Nah, kalau yang bawah ini belum. Nah, daun ini belum ya. Ini belum mengeriput ini. Tapi yang di atas itu, nah, itu mulai mengeriput. Mulai mengeriput dan mulai memendek. Ini juga sama, ini tanda-tanda kekurangan unsur hara boron juga ya. Cuman ini di pokok sawit umur 12 tahun ini. Jadi seperti ini ya tandanya. Jadi di pucuk pelepah ataupun pucuk daun itu rata-rata seperti ini, mengeriting-keriting ya, mengkerut, mengeriput juga, bentuknya seperti keriting-keriting seperti ini, seperti keris-keris ini. Nah, ini salah satu contoh di pokok sawit yang pokok tinggi ini ya. Ini umur 12 tahun. Sama mengalami kekurangan unsur hara boron. Nah, ini di pucuknya nih ada tanda mengeriting-keriting seperti ini ataupun mengeriput. Nah, jadi bentuknya seperti keris-keris gitu ya, seperti keriting-keriting seperti keris. Di pucuk pelepah pasti seperti itu. Nah, ini pucuk pelepahnya juga terlihat ya, terlihat keriting. Jadi bentuknya keriting. Bisa dipahami ya sahabat semuanya, tanda-tanda kekurangan unsur hara boron. Jadi banyak yang belum paham dengan kekurangan unsur hara boron, ciri-cirinya seperti apa. Memang pupuk boron ataupun pupuk borat itu ya,
memang bukan kebutuhan pokok tanaman kelapa sawit, tapi merupakan kebutuhan mikro. Kebutuhan mikro pada tanaman kelapa sawit. Nah, ini contohnya. Ini di pokok tinggi ya. Sebenarnya itu ya, boron itu sebenarnya untuk kelapa sawit itu sebenarnya bukan kebutuhan pokok ataupun bukan jenis kebutuhan makro, tetapi merupakan kebutuhan mikro ya. Tetapi kebutuhan kecil ataupun kebutuhan mikro tetapi sangat penting bagi tanaman kelapa sawit. Itulah pentingnya boron bagi tanaman kelapa sawit ya, walaupun bukan merupakan kebutuhan pokok, cuman perannya sangat penting pada tanaman kelapa sawit. Ini juga sama, ini juga berbeda dengan yang tadi itu kan di pucuk pelepah ya biasanya. Kalau ini lain. Jadi menjelang di pucuk di tengah-tengah biasanya itu di 3/4 ujung pelepah itu mengalami seperti ini. Nah, ini seperti apa ya? Seperti patah-patah. Cuman hanya sedikit, hanya itu aja, hanya sekumpulan itu aja. Tidak semuanya satu pelepah mengalami pematahan daun seperti ini.